Terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Indonesia Malam, saya Cynthia Rompas. Saudara Propam Polres Jakarta Selatan akan memeriksa personel kepolisian yang bertugas menjaga pelaku penculikan dan pembunuhan Alvaro Kiano Nugroho. Ayah tiri Alvaro meninggal di dalam ruang konseling Polres Jakarta Selatan setelah ditetapkan sebagai tersangka. Menyusul aksi bunuh diri yang dilakukan di ruang konseling Mapolres Jakarta Selatan, 2 personel kepolisian yang bertugas menjaga ayah tiri Alvaro juga diproses Propam. Polisi menyebut tersangka penculikan dan pembunuhan yang merupakan ayah tiri Alvaro sedang dititipkan di ruangan tersebut karena esok harinya harus dilakukan pemeriksaan medis pasca penetapan tersangka. Polisi menyebut ayah tiri yang menjadi tersangka penculikan dan pembunuhan Alvaro ditemukan meninggal dunia di ruang konseling Polres Jakarta Selatan. Lantas apakah kasus ini bisa terungkap terang benderang? Sudah bersama kita Ibu Sayem yang merupakan nenek dari Alvaro dan juga Hanifah Hasna, kriminolog Universitas Indonesia. Selamat malam Mbak Hanifah, selamat malam Ibu Sayem. Selamat malam Mbak Cynthia, selamat malam Bu Sayem. Selamat malam. Ya, sebelumnya kami ingin menyampaikan duka yang mendalam kepada Ibu Sayem dan juga keluarga atas apa yang sudah menimpa adik Alvaro, Ibu Sayem. Ya, Bu Sayem melihat apa yang terjadi kepada Alvaro. Sebelumnya Ibu Sayem apakah pernah menaruh kecurigaan terhadap pelaku? Keluarga sih nggak ada kecurigaan karena ayah tirinya Alvaro itu kan sama keluarga saya sama Alvaro tuh baik, nggak ada masalah apa-apa. Maksudnya sama Alvaro pun juga deket. Ini kan juga sempat disebutkan bahwa selama 8 bulan proses pencarian, saudara Alex ini yang juga ayah tiri dari Alvaro sempat ikut membantu pencarian. Saat itu adakah gelagat tertentu yang sempat dibaca dari keluarga Alvaro, Bu Sayem? Tidak ada kecurigaan. Soalnya dia tuh pokoknya sama keluarga saya tuh termasuk orang baik, istilahnya nggak ada masalah apa-apa gitu. Jadi keluarga tidak pernah menaruh kecurigaan apapun. Untuk sikap ataupun selama 8 bulan itu sempat bertemu dengan keluarga Alvaro juga. Dengan Bu Sayem, Pak Tugimin. Pada waktu itu pas sorenya hilang itu kakeknya Alvaro itu nelpon katanya Alex ke Bintaro, katanya Alvaro hilang. Begitu ditelepon sama bapaknya, Alexnya datang. Apa yang dilakukan Alex saat itu, Bu Sayem? Ketika tiba di rumah? Ya bantu nyari kemana-mana, bahkan nganterin kakeknya Alvaro itu ke Polda, ke Polsek. Yang nganterin itu juga Alex. Oke, saya coba ke Mbak Hanifah. Mbak Hanifah, ketika melihat bagaimana perilaku Alex yang ternyata disebut polisi adalah pelaku dari penculikan dan juga pembunuhan terhadap Alvaro, bagaimana Anda bisa membaca ini, melihat hal ini? Ya baik, pada kenyataannya ternyata pada saat ini pelaku yang seharusnya kita curigai awal malah kita curigai di belakang. Padahal ketika ada peristiwa kejahatan, peristiwa pembunuhan atau kekerasan, pihak yang paling harus kita curigai pertama adalah orang yang paling dekat. Lalu siapa yang paling akhir bertemu dengan korban? Nah, ketika ini diabaikan berarti ada unsur-unsur yang mungkin dilalaikan atau memang pelaku memang memiliki pseudo moralisme, di mana seseorang yang bisa mencitrakan dirinya sebaik-baiknya, semulia-mulianya, sehingga orang di sekitar sampai tidak mengira kalau orang tersebut sebetulnya adalah pelakunya. Tapi dari indikasi seperti ini menunjukkan bahwa perilaku yang dilakukan oleh pelaku ini
adalah sesuatu yang sudah direncanakan. Karena sampai pada sikap-sikap dan kegiatan sosialnya, dia masih berfungsi dengan baik. Ini menunjukkan bahwa ini bukan kejahatan impulsif, tetapi sudah direncanakan sedemikian rupa. Mhm, mhm. Bu Sayam, kalau dari pihak keluarga sendiri melihatnya apakah kasus penculikan dan pembunuhan ini memang murni hanya dilakukan oleh ayah tiri dari Alvaro saja? Apakah ada dugaan pihak lain yang ikut terlibat? Kalau saya kurang dengar sih ada itu Alex sendiri katanya. Ibu sempat bertemu tidak ketika Alex ayah tiri Alvaro ini ditangkap oleh polisi? Enggak tahu. Mhm. Kalau dengan mohon maaf sebelumnya Bu Sayam, bagaimana pihak keluarga melihat dan juga membaca hubungan Alex dengan ibunda dari Alvaro? Eh, anak saya tuh udah lama nggak hubungan sama Alex gitu. Eh, tapi dari pihak keluarga baik kakek dan nenek tetap masih berhubungan dengan Alex ya Bu ya, meskipun Mbak Arum tidak berhubungan Masih. dengan Alex ya. Oke. Ya. Mbak Hanifa, apa yang bisa Anda telaah ketika kasus ini kembali mencuat dan memang polisi juga menyebut bahwa Alex yang merupakan ayah tiri dari Alvaro yang juga pelaku adalah orang dekat namun justru mengakhiri hidupnya ketika menjalani pemeriksaan? Oke, baik. Ketika dia mengakhiri hidupnya, sebetulnya ada beberapa dinamika yang terjadi pada dirinya ya. Karena dari awal pelaku sudah mengkondisikan bahwa dia bukan pelaku sebenarnya dengan melakukan drama sedemikian rupa sehingga masyarakat dan keluarga percaya bahwa dia bukan pelakunya. Bisa jadi ketika dia ketahuan dan dia dalam kondisi dititipkan itu menjadi pukulan yang sangat berat. Ada kemungkinan dia sudah merencanakan, ada kemungkinan juga tidak, tapi hanya dari frustasi yang tidak bisa diselesaikan, sehingga dia melakukan perbuatan seperti itu. Harapannya sih menyelesaikan permasalahannya, selain dia sudah menyelesaikan permasalahan ketika dia melakukan pembunuhan, dengan menghilangkan jejak dan menghilangkan barang bukti, termasuk korban yang dihilangkan sejauh sekian meter atau di tempat terpencil. Itu kan dugaan-dugaan atau proses yang dilakukan oleh pelaku untuk menghilangkan barang bukti. Ini kan dugaannya bahwa Alex ini melakukan. Ini sebetulnya adalah upaya biasa. Mbak Hanifah? Ya, Mbak Cynthia, Ya. saya mendengar Mbak Cynthia. Ya, Mbak Hanifah, kalau memang ini dugaannya Alex melakukan penculikan dan pembunuhan terhadap Alvaro ini karena ada rasa marah, ada rasa dendam terhadap ibu Alvaro. Apakah ini termasuk hal yang seharusnya bisa dibaca oleh polisi ataupun keluarga ketika 8 bulan masa pencarian? Oke, baik. Sebetulnya Mbak, hubungan keluarga, hubungan keluarga rentan, misalnya nih ada keluarga baru, yaitu ada ibu tiri atau ayah tiri, itu sebetulnya memang dalam kondisi red flag. Nah, ini bisa ketahuan oleh masyarakat atau lingkungan sosial atau lingkungan keluarga terdekat. Hanya saja ketika si pelaku ini memang bisa menunjukkan dirinya sebagai orang baik, memang agak tidak terlihat. Justru yang terlihat adalah korbannya. Korbannya di mana sekarang ini sebetulnya yang paling utama adalah ibu musuh, misalnya musuh dari Ali ini adalah istrinya, tapi karena tidak ada berarti dia mencari objek yang rentan. Nah, objek yang paling rentan adalah Alvaro. Jadi dia ingin melakukan menyampaikan kemarahannya, melampiaskan kemarahannya terhadap orang yang salah gitu. Nah, orang yang salah ini memang sudah diindikasikan mencari orang-orang yang paling lemah. Kenapa dia mencari Alvaro? Karena anak kecil itu tidak mungkin melawan. Yang kedua, dia tidak mungkin melaporkan. Nah, anak kecil itu mudah dimanipulasi. Nah, hal ini yang dilakukan oleh pelaku untuk menyakiti lawan yang sebenarnya, yaitu dengan menghilangkan nyawa atau membuat seseorang yang paling dicintai oleh musuhnya itu menjadi hilang.
nyawanya. Seperti itu Mbak Cynthia. Bu Sayem, ketika situasinya saat ini terduga pelaku ataupun tersangka ayah tiri dari Alvaro ini sudah mengakhiri hidupnya. Lalu bagaimana pihak keluarga ingin kasus ini berjalan? Ya, keluarga udah nggak bisa berbuat apa-apa ya, karena tersangka kan udah nggak ada. Kalau dari keluarga sendiri terakhir bertemu dengan Alex kapan, Bu Sayem? Lupa, udah lama juga sih nggak datang-datang ke rumah lagi. Baik. Baik, Mbak Hanifah, bagaimanakah kasus ini bisa dibuka agar bisa berjalan terang benderang, termasuk bagaimana pertanggungjawaban pihak kepolisian yang seharusnya bisa menemukan sejak awal? Oke, baik. Beberapa orang menyampaikan bahwa ketika pelaku itu sudah tidak ada, kasus ini tidak bisa dilanjutkan. Padahal secara kriminologis, kejahatan itu bukan melulu hanya si pelaku, tetapi bagaimana pola kejahatannya, bagaimana apa motif dibalik tindakan ini, bagaimana alur peristiwanya, dan siapa saja kemungkinan yang menjadi orang-orang yang terlibat di dalam situ. Jadi apakah kasus ini berpotensi menjadi contoh untuk kasus-kasus yang lain? Ini Mbak yang harus tetap dilakukan penyelesaian, penyelidikan dan penyidikan oleh kepolisian. Karena bagaimanapun juga ini terkait dengan kehilangan nyawa seseorang. Ya. Baik, kita masih akan membahasnya usai jeda seperti apa penyelidikan yang harus dilanjutkan dan juga dilakukan. Kita masih akan membahasnya usai jeda bersama Mbak Hanifah. Tapi untuk Ibu Sayem, terima kasih sudah memberikan waktunya di Sapa Indonesia Malam. Sekali lagi kami juga ingin menyampaikan duka yang mendalam untuk apa yang terjadi terhadap anak Alvaro. Terima kasih Ibu Sayem dan tetap bersama kami di Sapa Indonesia Malam.